Assalamualaikum. Assalamualaikum. Akhirnya ngevlog lagi. Ibu tahu masih utang Legoland yang part 2, tapi insya Allah minggu depan ya. Nah, untuk mengisi kekosongan vlog, Ibu mau share sedikit aja tentang, lagi-lagi tentang sekolahnya Raka. Waktu itu sudah pernah share tentang hari pertama sekolahnya Raka, secuplik apa aja sih yang harus disurvei kalau kita milih sekolah. Pernah juga bikin tanya jawab tentang sekolah juga. Banyak yang nanya, emang umur berapa sebaiknya sekolah dan sebagainya. Bisa dicek di segmen parenting tips, ada video-video itu. Nah sekarang kan suka ada yang nanya, Raka sekarang kelas 1 SD memang usianya berapa? Kan sempet cerita juga kalau Raka ngulang TKB-nya. Suka ada yang nanya nih, kenapa sih Raka ngulang TKB? Begini ceritanya. Jadi Raka itu sudah minta sekolah dari umur 2 tahun. Kenapa begitu? Mungkin sudah banyak yang tahu juga. Waktu itu Raka lahir di saat ibu masih S2 di Jogja. Tinggal di Jogjanya kan sendirian nih. Ayah waktu itu tugas di Banjarmasin, sedangkan keluarga semua di Jakarta. Awal-awal sempat pakai babysitter, tapi ganti 3 kali, nggak pernah ada yang cocok. Akhirnya pas Raka umur 9 atau 10 bulan gitu, ibu menemukan daycare yang oke di Jogja, dan akhirnya Raka dititipkan di daycare. Jadi kalau ibu mau kuliah, Raka di drop di situ. Kalau ibu pulang kuliah, Raka dijemput dari daycare. Setelah ibu menyelesaikan S2, itu kan pas Raka umur setahunan lebih dikit, ibu nyusul ayah nih ke Banjarmasin. Di Banjarmasin, ayah dapat kontrakan yang sepi. Kanan kiri depan belakang itu nggak ada yang menghuni, depannya malah cuman kayak lahan kosong. Kita memang dapat rumah kontrakan di komplek yang masih baru banget. Raka nggak bisa dibilang nggak ada temen nih. Ibu udah berusaha setiap hari untuk memfasilitasi Raka dengan berbagai aktivitas, kegiatan, bermain. Ternyata tetap aja ada masa-masa Raka cranky, kayak ada sesuatu yang dia cari gitu. Sepertinya dia mencari teman, dia kesepian. Ada masa-masanya ibu berusaha untuk rutin kayak seminggu sekali gitu main ke playland gitu, apa ya kayak tempat bermain gitulah. Tapi kan playland gitu-gitu aja. Mungkin kebutuhan dia untuk bermain, berinteraksi dengan teman seusianya juga tidak terlalu terfasilitasi. Akhirnya ya sudahlah gitu, ayah dan ibu survei nih playgroup. Dia sekolahlah di playgroup mulai umur 2 tahun. Jadi itulah kenapa Raka itu sudah mulai sekolah dari umur 2 tahun. Kenapa Rai belum sekolah? Rai mau nggak sekolah? Dek? Dek? Enggak. Apa nggak mau sekolah? Soalnya males. Raka memang dari dulu kepengen banget sekolah. Dia yang riwil minta sekolah, sedangkan Rai dari kecil itu selalu sama ibu. Jadi mungkin itu juga kali yang menyebabkan dia sampai sekarang belum mau sekolah. Dan alhamdulillah juga sekarang kita di Surabaya dapat komplek yang anak-anaknya banyak banget gitu. Jadi kebutuhannya dia mungkin untuk bersosialisasi, untuk bermain dengan teman-teman itu sudah cukup terpenuhi di rumah. Itulah kenapa dia tidak tertarik untuk sekolah kayak Raka. Raka itu kan masuk umur playgroup masuk umur 2 tahun. Jadi kita udah ngitung-ngitung, oh berarti nanti Raka. Dan apalagi dia kelahiran September. Halo adek. Dia kelahiran September, jadi pasti SD-nya dia masuk masih kurang dari 6 tahun nih. Jadi 5 tahun 10 bulan. Cuman ya kita lihat aja lah nanti. Adek, excuse me. Dek, kita mikirnya ya udahlah kita lihat aja nanti anaknya seperti apa gitu. Ayah pindah ke Surabaya itu di saat Raka masih di pertengahan TKA. Jadi TKA-nya belum selesai, kita udah pindah. Pikirnya ya udah ntar aja, masuknya pas TKB aja. Walaupun dia punya teman-teman nih di rumah, ternyata dia bosen di rumah tetap karena mungkin dia sudah terbiasa sekolah ya. Jadi dia ribet minta sekolah. Nah, karena prinsipnya ayah ibu yang paling utama, TK itu nggak usah jauh-jauh. Kalau kejauhan, bangunnya jadi harus pagi-pagi, nanti kecapean, cranky di jalan. Waktu itu Rai masih belum setahun umurnya, mobilitasnya nggak bisa terlalu lama nih di jalan. Nanti dia ribet di car seat kan, rewel. Akhirnya, oh ada nih TK deket rumah nih, udahlah itu aja gitu. Jadi yang selama ini biasanya ayah ibu kalau survei sekolah itu agak detail banget. Kali ini karena terburu-buru ya, jadi sudahlah masuk aja nih si TKA ini. Si TK ini hanya beda beberapa gang, TK negeri.
Raka oke nih, TKA fine gitu ya. Naik kelas ke kelas TKB. Nah, ternyata di TKB ini, iya udah. Di TKB ini Raka dapat PR setiap hari. Ya. Jadi mungkin karena negeri, mereka punya tuntutan untuk anak-anaknya supaya bisa diterima di SD negeri. Akhirnya calistungnya itu kayak dikejar banget gitu. Jadi ada PR setiap hari dan segala macam. Raka dari umur 3 tahun itu sudah punya ketertarikan tinggi sebenarnya nih sama baca, tulis, dan berhitung. Kalau udah ada yang ngikutin Instagramnya Ibu Raka Rayi dari dulu, Raka dari kecil sudah suka dikasih kegiatan yang berbau hitung-hitungan, huruf-huruf. Kenapa? Karena dia yang minta, dia yang kepengen tahu. Tapi kok setelah masuk si TKB ini, PR setiap hari, Kak jadi gimana Mas? Capek. Jadi capek, males, jadi suka buku-buku yang di perpustakaan mininya kami itu jarang disentuh. Kan jadinya sedih ya ibu, kayak anakku yang tadinya belum bisa baca aja dia sudah suka pura-pura baca sendiri, itu jadi males baca buku. Kan kayaknya sedih banget, padahal untuk ngerjain PR ibu sudah berusaha untuk memfasilitasi sefun mungkin. Misalnya kalau PR hitungan, Raka boleh tukeran lagi? Kasih Mas Raka. Misalnya PR hitungan gitu, ibu udah ngajak Raka ngerjainnya di luar atau sambil menghitung pakai bunga, pakai bebatuan. Kata ya tetap aja ya, karena mungkin dia punya beban, rasanya ada yang harus dikerjakan setiap hari, dia nggak enjoy gitu, dan akhirnya dia lelah, dia capek. Ibu sudah bilang sama gurunya, ibu boleh nggak minta tolong Raka kalau di sekolah nggak mau ngerjain tugas calistung atau ada yang belum bisa dia kejar, tolong dibiarin aja gitu, karena saya memang tidak menuntut Raka untuk bisa calistung cepet kok gitu. Kalau memang nanti Raka harus ngulang TKB-nya, saya juga nggak masalah, Rakanya juga nggak masalah kok Bu gitu. Oh baik Bu kalau memang begitu gitu. Karena kita ngelihat oh kayaknya Raka memang belum siap untuk dikasih pelajaran-pelajaran semacam itu, dan PR setiap hari, tuntutan untuk menulis setiap hari terus-terusan juga masih belum bisa diterima oleh Raka kan. Sedangkan nggak bisa dipungkiri pelajaran SD zaman sekarang sangat menuntut kemampuan anak untuk calistung, untuk nulis-nulis, untuk konsentrasinya. Ayah ibu berpikir kayaknya dia belum bisa nih untuk lanjut ke SD, kayaknya mesti ngulang TKB. Tapi kita nggak ngulang di TKB yang sama untuk menjaga pride-nya Raka sih gitu. Terus sebelumnya kita udah ngobrol sama Raka, Mas Raka gimana, mau lanjut SD atau mau ngulang aja TKB-nya? Kalau Mas Raka lanjut SD, Mas Raka nanti kemungkinan akan dikasih PR setiap hari seperti sekarang. Kan lebih banyak lagi tugas-tugas berhitung, membaca, menulis. Tapi kalau Raka ngulang TKB, ada kemungkinan Raka bosen karena Raka ngulang lagi nih pelajaran yang sudah pernah Raka pelajarin. Tapi sih akan main-main dulu. Menurut ayah ibu sih, Mas Raka kayaknya ngulang aja gimana Mas, supaya Raka bisa main-main dulu lebih lama. Mas Raka bisa latihan menulis dulu supaya nanti pas masuk SD Mas Raka nulisnya udah bisa lebih cepet, bacanya sudah bisa lebih cepet. Gimana kalau gitu? Waktu itu dia langsung ngerti banget, jadi oh iya ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kita memilih pindah ke TK lain. Di TK yang baru kayaknya sekarang agak sulit ya mencari sekolah yang tidak mengejar calistung. Itu kayaknya tuntutan SD sekarang di tes calistung. Tapi kalau menurut ibu, kalau yang baru ini dia bisa mengajarkan dengan cara yang lebih fun, nggak ada PR, proyek setiap hari Jumat aja, seminggu sekali, itu pun baru di semester 2 TKB. Raka masuk SD di sekolah yang sama juga nih. Kenapa? Karena ibu juga udah tanya-tanya sama orang tua murid yang anak-anaknya sudah SD duluan. Kalau di situ juga tidak ada PR setiap hari, hanya ada proyek seminggu sekali setiap hari Jumat untuk dikerjakan selama weekend. Berhubung baru masuk dan ya pulangnya masih cepat, belum full belajar, ibu belum bisa memberikan banyak review tentang sekolah yang baru ini. Tapi mohon doanya semoga di sekolah ini Raka bisa happy, karena itu yang paling penting ya. Kalau dia happy, insya Allah dia bisa menyerap banyak hal dengan baik. Yang penting jadi anak soleh ya Mas ya? Ya. Apa lagi? Oh,
lagi benerin celana. Ya udah deh kalau gitu, terima kasih banyak. Semoga vlog singkat yang berisi curhatan Ibu Raka Rayi ini bisa bermanfaat dan bisa mengisi kekosongan di channel YouTube Ibu Raka Rayi yang sudah lama terabaikan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.